Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan namo ambo Rika Yulia Milenia INPM 8 060007 ampe. Nah, ambo disiko akan menjalehan tentang asal usul atau sejarah ringkas nagari Ambo. Ambo tinggal di siko di Manggopo, Kecamatan Lubuk Pasung, Kabupaten Agam. Nah, di siko yang bisa dilihat di siko ada suatu makam pahlawan tentang sejarah mulanya tentang Siti Manggopo. Nggak asing lagi di siko tentang sejarah perang Manggopo antara perang Belanda melawan Jepang. Nah, di siko di dalam perang itu termasuk makam pahlawan. Masjidnya bisa dilihat dan di siko ada makamnya. Nah, di siko sejarah yang paling indah terngiang-ngiang di mata orang, yang paling berarti dikenang sejak zaman dahulu sampai kini masih diingat orang tentang bara perjuangan Siti malah memperjuangkan daerahnya. Nah, di situ dulu terjadi peperangan antara perang Belanda untuk memperjuangkan, yaitu ada 5 masalahan dahulu tentang balesting. Balesting di situ kayak pembayaran pajak. Nah, di siko itu makam pahlawan perang Manggopo pada tahun 1908. Nah, di siko terjadi perang Manggopo. Itu ada makam siko hanya makamnya darah yang hanya ditetesan. Makam Siti ada di Padang. Nah, di siko ada sebuah makam pada malam 5 Juni 1908 gugurlah berpuluh-puluh patriot dan Serikandi. Daerah mencucurkan pemasahi bumi dan dipanjatkan doa. Inilah bisa dilihat makam-makam para pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu. Nah, di siko setiap tanggal 6 baleh dan 7 baleh Agustus ada di aduan upacara yang ada di aduan tengah malam pas jam 2 baleh malam teng-teng, orang-orang memaci bor dan sadolah bupati, wakil bupati dan anak-anak sekolah SMP SMA akan ada di siko untuk memperingati upacara pahlawan tersebut, mengenang jasa pahlawan. Nah, di sikolah diadukan orang upacara dari orang-orang tua, orang sadolahnya akan mengadakan upacara. Dan ada di talu sampai di medan nama paneh, ada di aduan layar tancap untuk memperingati perang-perang. Di calian gambar-gambar zaman dahulu di aduan perang layar tancap tersebut di medan nama paneh. Nah, di situ itulah makam-makam pahlawan itu hanya darah yang ditetesan di situ. Di antara makaman ikoko sadolahnya hanya cie yang baisi kerangka gitu, kerangkanya cuma siko darah-darah yang diteteskan. Setiap malam tanggal 6 balai Agustus di siko ada upacara itu tuh setiap diaduan untuk mengenang jasa pahlawan. Nah, bara perjuangan Siti dulu melawan Belanda mana sangat tangguh sekali dan kuat. Itulah perjuangan Siti. Jadi sampai kini, dari dulu sampai kini Siti emang perjuangannya emang mana tangguh. Sekian ambo jalehan tentang ekos. Bisa ambo jalehan dengan yang lain, bisa dilihat selanjutnya. Nah, pada tahun 1908 Siti melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang, yaitu belasting. Nah, peraturan belasting dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau. Karena itu, tanah adalah kepunyaan komunal atau hukum Minangkabau. Pada tanggal 16 Juni 1908, Belanda sangat kewalahan menghadapi tokoh perempuan Minangkabau ini, sehingga meminta bantuan kepada tentara Belanda yang berada di luar nagari Manggopo. Perang ini kemudian dinamai Perang Belasting. Disinilah makam pahlawan dan
Masjid Pahlawan, maka dinamakan di sini Masjid Simpang Pahlawan. Inilah masjid-masjid pahlawan yang dikenang dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ringkas tentang Nagari. Nagari di mana saya tinggal yaitu di Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saya tinggal di Nagari Manggopoh. Jadi, saya akan menceritakan tentang asal-usul sejarah tentang Nagari Manggopoh. Nah, di sini Manggopoh merupakan nagari yang Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Asal-usul nama Manggopoh di sini karena di air sumur Uwo ada di Lubuk Basung, ada sebuah air yang mengkepopoh. Mangkepopoh ini maka dinamakan jadi Manggopoh. Manggopoh termasuk nagari tertua di Agam. Nagari Manggopoh terdiri atas 7 suku di bawah 38 dan kepemimpinan Nenek Mama. Di sini asal-usul tentang perang Manggopoh. Di sini ada namanya tidak setenar, yaitu pada zaman Jepang Jawa Tengah yang memperjuangin nasib perempuan. Bahkan Siti Manggopoh yang bernama aslinya yaitu Siti. Dia lahir pada bulan Mei 1880 di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Orang tua Siti Manggopoh bernama Sultan Tariak dan Mak Kipap. Sudah lama mendambakan seorang anak perempuan. Di sini saya menceritakan tentang nagari saya karena saya tinggal di Manggopoh. Tidak asing lagi tentang sejarah Manggopoh yang dari dulu sampai saat sekarang ini terngiang-ngiang di mata orang. Bagaimana perjuangan si Siti, yaitu yang dijuluki Singa Betina, sangat kuat dan tabah dalam menghadapi hidupnya. Siti ini seorang wanita yang cantik, anggun, dan banyak disukai banyak orang. Daya tarik sebagai perempuan yang cantik di zamannya membuat ia bebas dan leluasa keluar masuk pos Belanda dengan menyambarkan sebagai perempuan desa yang lugu. Setelah itu, mengali dan menaati informasi si Siti, dia tahu apa rencana Belanda yang akan menangkap penduduk di sekitar dia. Pada saat zaman dahulu, hidup pada rakyat-rakyat atau masyarakat orang Manggopoh, dia hidupnya sangat susah dan miskin. Pada zaman itu, orang hidup bertani, untuk makan minum pun susah. Beberapa bulan-bulan kemudian, ada 2 warga Manggopoh yang berkhianat sehingga pada tanggal 14 Juni 1908 keberadaan pasukan 17 tercium oleh Belanda. Maka Belanda juga tahu selama Siti ternyata memata-matai kekuasaan Belanda. Di sini perperangan pun terjadi dan pada tanggal 16 Juni 1908 meletuslah perang Manggopoh bersamaan dengan perang Kamang yang dikenal juga dengan perang Belesting. Nah, di sini warga Manggopoh sangat terniaya, makan aja sulit, untuk buat makan payah. Semua warga Manggopoh tersiksa dan Sisitilah yang untuk menyelamatkan semuanya. Jadi jasa Siti sampai saat sekarang ini tidak terlupakan. Sosok wanita yang kuat tangguh dijuluki dengan nama Singa Betina. Usia 78 tahun, tubuhnya semakin lemah. Sementara itu matanya mulai rabun. Nah, tepat tanggal 22 Agustus 1965, sang pahlawan pun wafat pada usia 85 tahun. Jadi, riwayat perjuangan Siti Manggopoh tersimpan sangat erat di Museum Aditya Warman di Gedung Wanita 180 di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
Orang tua Siti Manggopoh bernama Sultan Tariak dan Mak Kipap sudah lama mendambarkan seorang anak perempuan. Di sini saya menceritakan tentang nagari saya karena saya tinggal di Manggopoh. Tidak asing lagi tentang sejarah Manggopoh yang dari dulu sampai saat sekarang ini terngiang-ngiang di mata orang. Bagaimana perjuangan si Siti, yaitu yang dijuluki Singa Betina, sangat kuat dan tabah dalam menghadapi hidupnya. Siti ini seorang wanita yang cantik, anggun, dan banyak disukai banyak orang. Daya tarik sebagai perempuan yang cantik di zamannya membuat ia bebas dan leluasa keluar masuk pos Belanda dengan menyambarkan sebagai perempuan desa yang lugu. Setelah itu, mengali dan menaati informasi si Siti, dia tahu apa rencana Belanda yang akan menangkap penduduk di sekitar dia. Pada saat zaman dahulu, hidup pada rakyat atau masyarakat orang Manggopoh, dia hidupnya sangat susah dan miskin. Pada zaman itu, orang hidup bertani, untuk makan minum pun susah. Beberapa bulan-bulan kemudian, ada dua warga Manggopoh yang berkhianat sehingga Belanda juga tahu. Selama Siti ternyata memata-matai kekuasaan Belanda. Di sini perperangan pun terjadi. Dan pada tanggal 16 Juni 1908 meletuslah perang Manggopoh bersamaan dengan perang Kamang yang dikenal juga. Baiklah, hanya itu carito tentang ringkasnya Nagari Ambo, yaitu Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basuh, Kabupaten Agam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.